ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan hawala. Ya, hawala ini adalah sudut lain di dalam syariat kita. Karena kadang seseorang itu dia punya masalah dengan orang lain, sulit dia selesaikan. Tapi mungkin kalau masalah itu dia serahkan kepada orang lain, pihak ketiga, maka pihak ketiga ini mungkin bisa menyelesaikannya. Iya, bisa menyelesaikannya. Itu harus dipahami ya, bahwa tidak segala hal itu kadang kita bisa menyelesaikannya. Ada orang-orang tertentu, kadang dia keahliannya di situ bisa menyelesaikan. Baik, ya ini ada pembahasan hawala namanya. Hawala itu secara bahasa dari kata tahawul, ya, yang bermakna berpindah. Yang bermakna berpindah. Nah, hawala ini, jadi hawala itu adalah akad. Ya, itu adalah akad di mana mengharuskan menukil sebuah hutang dari tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Jadi hawala kalau dibahasakan lebih detail, naqlul haq min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaihi, adalah pemindahan hak atau pemindahan hutang dari tanggung jawab orang yang mengihala kepada pihak yang diihala terhadapnya. Ya, ihala itu orang yang memindahkan, ya, pihak yang diihala kepadanya itu muhal alaihi namanya. Muhal alaihi. Baik, sekarang saya misalnya punya hutang dari si A, ada 10 juta. Saya bilang ini hutang, saya biarkan si B yang menyelesaikannya. Itu hawala namanya. Jelas ya, jadi saya pindahkan tanggung jawab hutang ini dari saya menuju kepada siapa? Menuju kepada si B. Iya, menuju kepada si B. Dan itu adalah hal yang dibolehkan. Dibolehkan secara syar'i. Dan tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Karena di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ghari dulm. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Penahanan, pengunduran oleh orang yang mampu itu kezaliman. Iya. Jadi kalau ada orang punya hutang, ditagih, dia tidak mau bayar, mengundur-undur, itu kezaliman. Itu kezaliman. Dan itu banyak di masa sekarang ya. Ya, nasallallahu alaihi. Ada orang-orang yang kadang dia mau, istilah mereka, cash flow-nya itu aman. Jadi ada limit harta itu harus seperti itu, paling sedikit di kantong dia. Jadi kalau ada ketersangkutan sama orang lain gampang. Pakai bank dulu, pakai ini dulu, pakai dulu. Yang penting ini aman dia di situ. Jelas ya? Nah, itu kezaliman itu, padahal dia punya, mampu membayar, tapi subhanallah dia tidak selesaikan orang. Dia tidak selesaikan orang, itu kezaliman. Terus kalau misalnya ada orang yang ditagih, dia tidak mampu bayar, tapi dia serahkan kepada mali, kepada orang yang punya kelapangan. Mali itu artinya orang yang punya kelapangan, mampu untuk menyelesaikannya. Ya, maka hendaknya diikuti. Nah, itulah hawala namanya. Itulah hawala. Jelas ya? Jadi itu syariatnya. Kata penulis rahimahullah, wa syara'itul hawalati arba'atun. Syarat-syarat hawalah
ada 4 perkara. Yang pertama, ridal muhil, pemberi hawala. Iya. Yang pertama ridhonya si muhil. Muhil ini siapa? Orang yang punya piutang, atau orang yang menanggung hutang, atau orang yang akan menanggung hutang. Ini orang yang menanggung hutang ya, al-muhil. Muhil ini dia yang mengihala, artinya dia menanggung hutang. Jelas ya, itu muhil namanya. Jadi dia harus ridha untuk itu. Dia ridha. Jelas ya? Karena ini keterkaitan dengannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa qubulul muhtal, dan persetujuan dari si muhtal, si penerima hawala tersebut. Ya. Jadi al-muhtal ini dia terima. Siapa muhtal di sini? Orang yang punya piutang. Jadi saya misalnya ya, contoh ya, saya berutang kepada si A 10 juta. Berarti saya ini sebagai muhil. Si A ini sebagai apa? Muhtal. Kalau saya ihala kepada si B, ini si B namanya apa? Muhtal alaihi. Ya, hawala itu dia menanggungnya. Hak itu dipindah kepadanya. Kalau ini dia menerima hawala, perpindahan itu dia menerimanya. Maksudnya si pemilik piutang itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa qaulul haqqi mustaqiran fid dhimmah. Ya, ketetapan hak pada dhimmah. Ketetapan hak pada dhimmahnya. Baik. Jadi sudah disebutkan di dalam hadits ya, kalau misalnya si orang yang muhal alaihi itu mali mampu menyelesaikan, harusnya al-muhtal itu menerima. Harusnya dia menerima. Baik. Sekarang berikutnya qaulul haq. Ya. Qaulul haq mustaqirran fid dhimmah. Keberadaan hak ini dia mustaqirran fid dhimmah, berada di dhimmahnya. Berada di dhimmah, di tanggung jawab. Jadi disyaratkan kalau dia pindahkan ya suatu hak itu ada di dhimmah. Ada di dhimmah orang yang dimuhtal di situ. Sekarang kenapa dia mau dipindahkan ke sana? Ya karena memang ada hal-hal yang mungkin terkait dengan dia, terkait dengan saya si B. Kenapa dia mau menanggung? Karena mungkin dia ada hal yang terkait dengan saya. Jelas ya? Itu ada sesuatu di dhimmah dia mustaqir. Kemudian yang keempat, kata beliau, wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wal nau'i wal hululi wat ta'jil. Iya. Kesamaan tanggung jawab pada dhimmal muhil dan muhal alaihi, pihak ketiga penanggung jawab hawala, dalam jenis, macam, penerimaan hak dan pengakhiran. Baik. Jadi masalahnya itu kadang sederhana ya. Sekarang si A ini saya berutang dari 10 juta. Saya punya uang sama si B. Jelas ya? Uang saya mungkin sama dia ada 50 juta. Dia sekarang belum menyerahkan ke saya. Dia dalam proses mau menyelesaikan, tapi dia bisa menyelesaikan. Maka saya ihala ke dia. Ini daripada tiap hari dia telepon saya, ganggu saya bikin aja akad kemana? Dia pindah ke situ. Maka itu tidak ada masalah. Yang penting jenisnya sama. Ya misalnya saya punya uang di sana, utang saya 10 juta, uang saya di situ ada 50 juta, sama-sama bentuk rupiah. Itu nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Itu 4 syarat yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Kemudian kata beliau, wa tabra'u biha dhimmatul muhil, dan dhimmah muhil telah terlepas dengan keberadaan hawala. Yaitu
fungsi dari hawala. Baik.